Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pria di Sidoarjo diikat di tiang listrik dan menjadi sasaran amuk warga setelah tertangkap mencuri motor di depan sebuah toko. Nyawanya selamat usai polisi meredam emosi warga dan membawa pelaku ke rumah sakit. Pencurian motor ini terjadi di depan sebuah toko di Desa Sidokare, Kabupaten Sidoarjo. Usai berhasil membobol rumah kunci dan membawa motor kabur, pelaku dipergoki pegawai toko. Pelaku akhirnya tertangkap dan menjadi sasaran amuk massa. Warga bahkan mengikat pelaku di sebuah tiang listrik. Mereka geram dengan pelaku karena maraknya kasus pencurian motor. Menurut kesaksian beberapa warga, pelaku sengaja memanfaatkan suasana yang sepi saat warga salat Jumat. Jam 12-an, jam 12-an pas Jumatan itu baru datang karyawan, terus ya itu 2 menit doang langsung diambil sepedanya, langsung diseret. Ya untung masih banyak warga di situ, kan ada warung kopi, jadi langsung dia hantam warga sama anak-anak sekolah, langsung itu diikat di tiang tadi. Sekarang pencurian udah dibawa polisi? Kayaknya sudah dibawa, soalnya saya nggak tahu mau ke kantor polisi juga ini karena suruh jadi saksi. Beruntung nyawa pelaku selamat setelah aparat meredam emosi warga dan membawa pelaku ke rumah sakit untuk diobati. Polisi juga membawa sepeda motor korban sebagai barang bukti untuk penyelidikan selanjutnya. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, di usia perkawinannya yang masih muda, pasangan suami istri asal Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang diringkus polisi karena kompak mencuri sepeda motor. Tak tanggung-tanggung saudara, keduanya telah beraksi di 10 lokasi berbeda. Pasangan suami istri Alvis Prasetya dan Surya Dewi asal Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang hanya bisa tertunduk malu saat digelandang di Polres Jombang. Kedua pelaku yang baru 1 tahun menikah kompak melakukan pencurian sepeda motor. Dalam aksinya, istri bertugas mengamati sekitar untuk memastikan kondisi aman, sementara suaminya berperan sebagai eksekutor. Selanjutnya, mereka kabur membawa motor curiannya ke penadah yang memesan. Enggak lama, Pak. Berapa? Tahun? Enggak. Waktu Agustus. 6 bulan. Cara bidiknya kendaraan korban gimana? Dengan kunci kontak. Diawasi dulu, diikuti atau gimana biasanya kalau mencari korban? Enggak. Sepeda motor saya taruh sampingnya. Motifnya apa, Mbak, melakukan pencurian sama suaminya, Mbak? Motif, Pak. Ekonomi. Dari kejadian tersebut, pelaku berhasil mengamankan atau melakukan pencurian sepeda motor merek Yamaha. Kemudian dari hasil pengembangan oleh penyidik, tersangka melakukan TKP sebanyak 10. Yaitu dengan menggunakan kunci palsu, karena kedua orang ini yaitu suami istri ini mereka melakukan pencurian dengan sasaran Yamaha terkhusus dengan menggunakan kunci palsu atau kunci kontak merek Yamaha. Kepada polisi, pelaku berdalih mencuri motor karena himpitan ekonomi. Namun polisi mengabaikan alasan tersebut karena keduanya telah beraksi di 10 lokasi berbeda. Pelaku diciduk setelah beraksi yang ke-10 kalinya saat mencuri motor di Kecamatan Tambelang pada 18 November dan ditangkap pada 24 November 2023. Keduanya terancam penjara 7 tahun. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Madiun sudah menerima laporan caleg tertangkap mencuri. Meski menjadi tersangka dan ditahan, pelaku tetap diperbolehkan kampanye. Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Slamet Widodo mengaku jika pihaknya sudah menerima laporan jika caleg berinisial ADK 25 tahun warga Kecamatan Menjayan, Kabupaten Madiun terlibat pencurian. Saat ini caleg yang seharusnya ikut kontestasi dalam Pileg 2024 sudah ditahan. Meski demikian, haknya untuk berkampanye tetap melekat. Ia diperbolehkan kampanye melalui alat peraga kampanye atau APK. Sedangkan berkampanye dengan mendatangkan massa jelas tidak bisa karena ADK ditahan. Selama secara langsung dia otomatis tidak kampanye karena sudah ada di tangan Pak Polisi kan, di tangan Polres kan. Cuman
masih punya hak sebelum ada penetapan pengadilan, dia masih punya hak pasti. Ya, untuk Cuman secara langsungnya kan sudah tidak bisa. Cuman haknya masih melekat sebelum ada penetapan pengadilan. misalkan dia bisa memasang baliho atau seperti apa, tetap bisa itu ya. Silakan. Dia kita menjadi caleg kan dia masih jadi caleg. Belum ada penetapan, masih aman. Caleg yang tersangkut kasus pidana itu tidak bisa berkampanye jika pencalonannya dicabut KPU. ADK ditangkap bersama rekannya ATP usai membobol toko di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Kamis dini hari 30 November. Berdasarkan pemeriksaan polisi, tersangka mencuri di 18 lokasi berbeda di wilayah Madiun dan sekitarnya. Polisi kini masih memburu satu tersangka lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun. Sebuah toko barang elektronik dan voucher ponsel di Kecamatan Genteng, Banyuwangi disatroni maling. Pelaku menggondol sejumlah barang dagangan milik korban, yakni voucher ponsel, 3 unit kamera CCTV dalam etalase, gas LPG, alat penanak nasi, hingga alat penggorengan. Kamera pengawas merekam aksi maling di sebuah toko barang elektronik dan voucher ponsel di Desa Style, Kecamatan Genteng, Banyuwangi pada Jumat dini hari. Meski beraksi seorang diri, maling berhasil menggondol sejumlah barang dagangan milik korban Zainul Faris, yakni voucher ponsel, 3 unit kamera CCTV dalam etalase, gas LPG, alat penanak nasi, mesin segel minuman kemasan, mesin presto, hingga alat penggorengan. Zainul baru mengetahui bahwa tempat usahanya dibobol maling saat ia membuka toko Jumat pagi. Ia curiga karena toko sudah posisi terbuka dengan kondisi acak-acakan. Ternyata maling masuk ke dalam toko dengan merusak gembok pintu toko. Di dapur, lalu dicek-cek banyak barang yang hilang. Yang hilang yang rice cooker, cup seller, dan CCTV. Bur saya juga, alat-alat pasang CCTV juga. Kebetulan saya usaha pemasangan CCTV, jadi itu yang banyak yang belum disebutkan. Voucher data. Tim unit Reskrim Polsek Genteng yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan memburu pelaku. Kita temukan di sana toko, pintu, kunci pintu dalam keadaan rusak, beserta barang-barang yang ada di dalam toko di etalase itu berserakan. Untuk proses CCTV sudah dilakukan, sudah kami kantongi terkait dengan CCTV dan bukti-bukti yang lain. Nanti akan kami lanjutkan ke proses penyidikan selanjutnya. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku karena beberapa bulan sebelumnya tokonya juga pernah disatroni maling dan mengambil uang senilai jutaan rupiah. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, 3 pengedar sabu-sabu diringkus Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Timur. Petugas menyita barang bukti total 1,3 kg sabu-sabu, ponsel, dan 1 unit mobil. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Timur meringkus 3 pengedar sabu-sabu, AR, MUF, dan ES. Mereka berasal dari jaringan narkoba yang berbeda. AR dan MUF ditangkap saat melakukan transaksi, sedangkan ES ditangkap saat mengambil paket kiriman sabu-sabu di sebuah kantor ekspedisi. Petugas menyita barang bukti total 1,3 kg sabu-sabu, ponsel, dan 1 unit mobil. Rencananya barang haram tersebut akan diedarkan di Surabaya saat perayaan malam tahun baru. Ya, untuk jenis sabu-sabu dari 3 tersangka atas nama Saudara MUF, AR, dan Saudara ES. Ketiganya ditangkap di mana? Ketiganya ditangkap di Surabaya. Ketiga ini masih komplotan. Kalau dari AF dan ini dari Madura. Kemudian yang Saudara ES dari Olimpahan dari Pomal. Rencana diedarkan Juanda. di mana? Ya? Rencana diedarkan ya sekitaran Surabaya. untuk tahun baruan ya? Untuk tahun baruan.
Selanjutnya barang bukti narkoba 1,3 kg sabu-sabu dimusnahkan di halaman BNNP Jatim dengan disaksikan aparat Polrestabes Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta tokoh masyarakat. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Usai jeda berikut ini, saudara, kami akan menghadirkan informasi terkait petugas damkar mengevakuasi ular di atap ruang kelas SD di Jember. Tetaplah bersama kami.